Perilaku konsumen itu bagaimana seseorang, baik individu maupun kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, dan juga mengevaluasi sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Apa aja sih manfaat dari mempelajari perilaku konsumen? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, kita sebagai pelaku bisnis perlu mempelajari perilaku konsumen untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi di bisnis kita. Konsumen merupakan aspek terpenting di dalam sebuah bisnis, karena tanpa adanya konsumen maka tidak akan ada penjualan, dan tanpa penjualan maka bisnis tidak akan sukses. Oleh karena itu kita perlu mempelajari tentang perilaku konsumen, sehingga nantinya kita bisa memberikan layanan atau produk baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, mempelajari perilaku konsumen itu berguna untuk membuat strategi marketing yang terbaik di bisnis kita. Marketing mix itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Nah, dengan mempelajari perilaku konsumen, maka pelaku bisnis itu akan mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai 4 elemen tadi, sehingga mereka bisa tahu produk apa yang mereka jual, di mana mereka akan menjual, berapa harga yang akan ditawarkan, dan bagaimana cara mempromosikannya. Dan itu akan berguna bagi kelancaran bisnis mereka. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu adalah feedback konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen, maka sebuah bisnis akan mendapatkan feedback yang banyak dari konsumen, dan feedback ini nantinya akan menjadi acuan bagaimana kita sebagai pelaku bisnis bisa memberikan yang terbaik dari feedback yang sudah diberikan oleh konsumen tersebut. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu salah satu yang paling penting dalam melakukan konsumsi. Konsumen akan melakukan konsumsi menyesuaikan dengan kebudayaan mereka. Contohnya itu kebudayaan barat yang membeli produk lebih mementingkan kualitasnya. Walaupun harganya mahal, tapi jika berguna dan berkualitas untuk mereka akan tetap membeli produk atau jasa tersebut. Yang kedua ada faktor sosial. Yang kita tahu, manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana orang-orang itu bisa mempengaruhi perilaku pembelian kita. Faktor sosial itu bisa datang dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, dan juga lingkungan sekitar kita. Contohnya itu, kayak kalau kita ada di satu lingkungan yang suka banget sama produk A, kita itu bisa terpengaruh untuk suka sama produk tersebut. Yang ketiga ada faktor psikologi. Faktor psikologi itu kemampuan seseorang dalam memahami informasi, persepsi kebutuhan, serta pola pikir yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor ini tuh emang sulit buat diukur, tapi cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Yang termasuk dalam faktor psikologi itu ada motivasi, persepsi, pengetahuan, dan juga keyakinan. Dan yang terakhir ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu sifatnya bervariasi, jadi menghasilkan persepsi dan perilaku konsumen yang berbeda-beda pada setiap orang. Yang termasuk faktor pribadi itu ada umur, pekerjaan, penghasilan, gaya hidup, kondisi ekonomi, dan juga kepribadian. Selanjutnya ada beberapa tipe perilaku konsumen, seperti yang pertama, perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Misalnya, si X ingin membeli laptop dengan harga 40 juta. Tentunya, X akan berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli dan belum lagi harganya yang relatif mahal.
Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior, di mana sebelum membeli, biasanya konsumen cenderung berpikir lebih panjang. Lalu yang kedua, ada perilaku membeli yang mengurangi perbedaan atau dissonance reducing buying behavior. Saat punya perilaku ini, biasanya konsumen akan terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi, mereka akan kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Supaya lebih jelasnya, saya akan memberikan contohnya. Misalnya, kamu ingin membeli penggorengan. Menurutmu, tidak ada perbedaan di antara penggorengan A, B, C, dan D. Padahal sebenarnya keempatnya punya sedikit titik perbedaan. Inilah yang disebut dengan disonansi. Lalu yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa atau habitual buying behavior. Misalnya si Y ingin membeli sampo. Y terbiasa membeli sampo dengan merek A dan tidak ingin berganti ke merek yang lainnya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini, Y memiliki habitual buying behavior. Ia tak banyak terlibat saat mencari produk, pemilihan merek, dan cenderung didasarkan akan kebiasaan. Dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas ataupun campaign dari produk yang dibeli. Biasanya, habitual buying behavior ini muncul saat konsumen membeli barang pokok. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda. Akan tetapi, ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Perilaku tersebut didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki.